Tapi benar-benar mulai menempa itu atau mulai benar-benar pengen diseriusin nih. Itu di umur berapa, Bu? Momen terburuk adalah dianggap tidak pantas karena perempuan. Tuhan tidak pernah berhenti mengabulkan doa. Jadi kalau orang dulu berdoa dikabulkan, hari ini orang berdoa juga dikabulkan Tuhan. Nah makanya berhenti cari keris tepuh, bagus, murah. Nah itulah yang menciptakan oknum-oknum yang memproses keris seolah-olah baru tapi seolah-olah sepuh. Korbannya pas itu. Mereka ada karena pasar meminta. Jadi mari kita ciptakan pasar yang sehat. Hargai pengrajinnya, hargai penjualnya. Kalau kerisnya dilihat bagus, nawarnya jangan kebangetan. Nah itu agar kemudian pasarnya kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Sumeneb, ya, yang dimana ini adalah salah satu desa yang paling terkenal di Sumeneb. Bahkan mungkin se-Nusantara nih ya, ada beberapa teman-teman yang sudah tahu. Desa wisata Kris Aing Tong Tong. Dan kita kebetulan ya, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngobrol dan bincang-bincang mengenai pusaka dan juga ini mengenai empuh, teman-teman, yang dimana teman-teman juga banyak yang bertanya mengenai empuh ini. Dan kita kebetulan sudah berada di besalennya, yaitu salah satu empuh wanita, ya, empuh muda, wanita, dan juga para penerus dari para leluhur kita ya, empu wanita yang kita kenal mungkin Empu Sombro gitu ya. Dan ini adalah Empu Kamardikan yang dimana beliau adalah salah satu, mungkin satu-satunya atau mungkin nggak tahu ya di saat ini ya, beliau adalah empu wanita yang hebat, yang semangat, yaitu Empu Arista. Bu, sehat, salam budaya. Ya, aduh. Luar biasa, kita diberikan kesempatan untuk bincang-bincang. Kebetulan tadi juga habis ada acara jamasan ya, Bu ya. Betul sekali. Dan jujur aja teman-teman, mohon maaf sebelumnya kita agak sedikit bindeng nih suara saya gitu ya. Empunya juga tadi terlihat wah capek banget. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi ya, Bu ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran dan pengen lebih mengenal tentang Empu Ika ya sebutannya ya. Di sini panggilannya ya, Empu Ika dari desa Aing Tong Tong. Nah, Bu, izin saya bertanya-tanya nih, mungkin banyak teman-teman yang belum paham atau pengen mengenal lebih dalam. Bu Ika ini kan mungkin salah satu empu wanita, kayaknya sih yang saya tahu nih, mungkin satu-satunya atau mungkin gimana nih empu di Indonesia ini? Mungkin ya, karena yang berangkat dari tradisi. Dari tradisi. Jadi bukan melalui jalur pendidikan. Jadi bisa dibilang begitu. Oh, bisa dibilang satu-satunya ya yang berangkat dari tradisi lah ya, bukan jalur pendidikan. Mungkin sekarang ada jalur pendidikannya di ISI ya. Iya, betul. Yang di Solo seperti itu ya, teman-teman. Dan tapi udah mulai ada juga ya, banyak penerus-penerusnya. Banyak sekali. Nah, yang saya bikin penasaran ini kan Empu seorang wanita nih ya. Asal muasalnya dari mana, Empu? Apakah nerusin dari orang tua atau gimana gitu, Empu? Boleh diceritakan. Dulu bapak sih. Karena memang dari kakek, yang saya ketemu dengan pribadinya itu kakek. Jadi masih ada kakek, terus ada bapak, kemudian saya. Cuman beda keahlian. Kalau kakek itu meranggi, jadi hanya menggarap orangkanya saja dulu. Karena sebenarnya rata-rata memang kebanyakan meranggi sebenarnya awalnya. Awalnya banyak meranggi. Betul sekali. Karena memang kita pernah punya sejarah bahwa keris itu dilarang di Madura. Oh gitu? Iya, era kolonial. Era kolonial? Iya. Alasannya kenapa tuh? Aturan pemerintah itu landasannya pemerintah kolonial. Waktu itu karena memang pernah ada sebuah tragedi penusukan menggunakan keris. Tombak sebenarnya, bukan keris. Tetapi ya era kolonial bagi saya memang pelucutan terhadap budaya ya? Iya. Karena keraton tetap ada di Jawa, tetap ada. Nah itu yang membuat keris-keris Madura sebenarnya dipasarkan di Jawa. Oh gitu. Oh jadi asal muasalnya kebanyakan keris Madura yang ke Jawa itu karena memang di dulunya di sini nggak boleh ya. Nah bapak itu bikin keris kemudian sudah
belajar merantau ke Jawa. Oh gitu. Iya. Jadi nggak di sini ya? Sudah nggak di sini, belajar. Jadi buat produksi kerisnya di sini, nanti dijual ke Jawa. Oh Gitu, iya. karena memang dulu di Madura tidak semasif sekarang, peminatnya juga susah. Gitu, karena ya itu tadi, saya menganggapnya itu imbas dari kolonial. Ambasi kolonial Iya. ya. Nah itu dia. Tapi asal muasalnya nih di mana sih, kan biasanya kan ada ya, walaupun memang anaknya empu, tapi kan nggak tertarik gitu ya. Nah kalau empu Ika sendiri gimana ini? Dibilang kreatif mungkin iya ya, karena dulu itu nggak hanya keris. Saya bikin hal miniatur-miniatur kecil itu dari kapur buat nulis di Di papan papan tulis tulis. ya? Nah itu dulu. Nah karena kok suka, akhirnya saat bapak bekerja itu pasti menemani. Menemani bapak kerja dulu. Nah nanti coba-coba menggunakan alatnya. Nah, mungkin karena keseringan main di tempat kerja bapak. Kalau dulu bekas abu bor kayu itu saya buat mainan kue-kuean gitu dulu awalnya. Oh gitu. Oh, semuanya. Kalau habis nyegrek itu kan kayunya keriting gitu ya, kayak mie gitu, buat jualan awalnya. Tapi lama kelamaan saya ngerasa kok seru ya. Dari situ sih. Dari situ ya, jadi mulai ada tertarik gitu ya. Betul. Tapi benar-benar mulai menempa itu atau mulai benar-benar pengen diseriusin nih. Itu di umur berapa, Bu? Kuliah itu, kuliah Kuliah. semester awal. Semester awal. Karena dulu SD itu saya hanya bikin warangka, terutama tombak. Oh, nggak tombak. Belum ada gerinda, belum ada bor waktu zaman saya. Yang masih pakai manual. Oh, yang segrekan itu ya. Segrek, terus bornya juga yang masih manual, semuanya serba manual. Nah karena saya dulu pesantren, jadi sempat vakum. Lulus pesantren, kuliah udah kaget karena alat modern udah mulai masuk, udah ada gerinda, bor gitu. Nah dari situ mulai menekuni benar-benar serius memang saat kuliah. Saat kuliah ya? Iya. Oh, berarti pertama bikin warangka. Nah, ini kan kuliah ini bikin warangka. Nah, kalau bikin kerisnya ini? Saat kuliah. Saat kuliah juga? Ke warangka itu SD saya, SD kelas 5. Wih, udah bikin warangka atau SD kelas 5 ya? Warangka tombak. Kalau kita mungkin SD kelas 5 masih main-main itu kelereng kayaknya Ya, karena saya ingat banget dulu jajan saya itu Rp1.000. Nah, waktu itu bikin rangka tombak saya dapat 4.000 apa 5.000 gitu. Jadi diiming-imingin uang seperti itu, tiap hari nungguin bapak kerja. Oh, jadi semangat gitu ya? Semangat, nah dari Wah. situ. Nah, berarti mulai menempa itu pertama kali di kuliah. Kuliah ya? Iya. Lalu terus-terusan tuh? Keterusan. Awalnya orientasinya memang materi ya. Habis lulus kuliah karena orientasinya materi, saya pikir cari kerjaan lain aja lah gitu ya. Iya, benar. Kok bosen ya ngomongin keris. 2 tahun tuh merantau apa segala macam. Tapi jenuh. Jenuh dengan rutinitas pekerjaan yang tiap hari harus bangun pagi. Terus kemudian saya juga melihat mulai masifnya sosial media. Dulu Facebook kalau nggak salah. Facebook. Terus teman-teman tuh udah mulai pasarin karyanya di Facebook. Oh, sudah sekeren ini ya kita ngomongin keris hari ini. Hanya kangen untuk balik lagi di keris. Akhirnya balik lagi tuh ya? Balik lagi dan orientasinya ternyata nggak cuma ekonomi itu gitu. Oh iya ya. Jadi masuknya ke hobi juga ya? Hobi juga, hobi suka juga. Suka juga. Makanya kalau ada keris bikinan sendiri pun kalau saya suka ya nggak dimaharin. Nggak dimaharin ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau kan empu ini kan sebagai empu wanita ya. Maaf ya, Ya. kan yang saya tahu tuh wanita kan memang ada fase Ya. mudi ya, Betul, yang mungkin betul. haid gitu dan Ya, sebagainya. ya. Kan di saat menempa itu kan memang kita tuh kalau yang saya tahu empu tuh harus benar-benar stabil. Betul. Ya kan? Ya suasananya juga Betul. nggak mood lah Betul, intinya, betul. karena kan nanti hasil tempanya berpengaruh juga. Betul. Nah, kalau empu Arista sendiri ada nggak fase-fase itu dan cara mengatasinya gimana itu gitu ya? Kalau fase ada pastilah perempuan. Perempuan pasti ya gitu ya. Nggak, yang nggak nempa aja ada, apalagi yang nempa gitu ya. Semua perempuan pasti tahu kita punya fase itu gitu. Apalagi misal jeda menstruasi dan lain semacamnya, memang hormonnya nggak bagus dan ya mau bagaimana. Jadi pemesan yang harus Sabar-sabar ya. Iya, betul sekali. Harus mengerti ya teman-teman ya, Betul gitu kan. sekali. Karena kan perempuan itu ada fase lah. Iya, Pasti ya betul teman-teman sekali. yang punya pasangan pasti paham lah ya, begitu. Tapi tetap setelah itu mungkin ya udah ketemu momennya baru lanjut lagi tuh. pasti.
Jadi itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi pasti akan selesai, tapi ya tunggu momentum yang pas dan mood yang baik. Oh, yang baik ya. Wah iya ya. Nah, ini kan desa Aing Tong Tong. Betul. Nah, mungkin pas empunya masih kuliah, yang mulai menempa itu memang desa Aing Tong Tong tuh udah terkenal karena kerisnya atau udah dijadikan desa wisata atau gimana, Iya. Empu? Dulu itu kita terkenalnya tuh salah satunya Merangi memang. Merangi. Merangi. Walaupun sebenarnya kalau era kerajaan itu memang ada yang dipercaya bahkan menjadi guru atau empu dari keraton. Oh, gitu. Leluhur-leluhur kami Dari itu. Aing Tong Tong ini? Dari Aing Tong Tong. Makanya salah satu makam leluhur itu dapat tanah pecaton. Tanah pecaton tuh apa tuh? Tanah yang dihibahkan pemerintah tanpa pajak. Oh iya. Iya. Jadi nggak kena pajak karena memang dia biasanya diberikan pada orang yang berjasa untuk keraton. Oh, untuk keraton ya. Itu dari zaman Iya, dulu ya. dari zaman dulu. Tapi lama kelamaan kita kan keraton mulai tidak ada. Betul. Gitu. Akhirnya kan ya kolonial akhirnya. Nah, era kolonial itu yang membuat kita akhirnya terputus generasinya. Tetapi bedanya di Aing Tong Tong itu menempatkan keris tidak kebendaan saja, tapi ada ajaran-ajaran filosofi yang mirip kebatinan di Jawa yang itu tetap diajarkan. Cara ini ya, Iya, pokoknya secara tradisionalnya juga diajarkan. tradisionalnya diajarkan, tetapi hanya secara teknik memang tidak ada. Jadi kita masih diajarkan warna besi, energi besi, tetapi tidak pada hal praktek, tetapi lebih ke arah diri, jadi penenangan diri, bekal diri, lebih ke arah itu. Oh iya. Jadi memang banyak ritualisasinya Iya, ya, betul gitu sekali. kan, dan tidak sembarang juga. Kan ini sudah masuk kategorinya empu ya. Iya. Yang saya tahu kan kalau udah ini kalau koreksi salah ya. Kalau salah koreksi ya. Iya. Kan empu ini kan bahasanya kan ini gelar. Iya, Yang masuk betul kategori gelar yang memang sudah bisa dibilang orang pandai besi yang mumpuni Iya, membuat sebuah bilah pusaka. Nah, kalau Empu Arista sendiri atau Empu Ika sendiri itu dapat gelar empunya pada saat kapan itu? Apa mungkin dari kecil udah digelarin empu apa gimana sih gitu? Gelar empu itu seingat saya 2013. 2013. 2018. Hmm. Itu pertama kali. Sedangkan saya lulus kuliah itu masuk kuliah 2008. 2008. Jadi nempanya 2008, dipanggil empunya baru 2018. Itu pun berkaitan dengan Desa Aing Tong Tong. Jadi waktu itu memang kita pengrajin sudah banyak sekali. Kita bahkan merantau itu di Jakarta, Madura, Tapal Kuda, itu Bondowoso, Jember itu Iya. semuanya masalah Aing Tong Tong. Betul. Di Jawa Tengah ada, Jawa Timur yang Blitar, Malang, Kediri itu juga ada. Iya. Nah tapi kan tidak secara masif dikenalkan oleh pemerintah. Oh iya. Nah jadi 2018 itu saya berserta teman-teman Bela Rakung itu kita mengajukan karena waktu itu sudah mulai banyak wisatawan tuh Kang. Oh, Wisatawan datang ke sini, tapi kan mereka butuh legitimasi. Ini beneran desa keris nggak yang layak dikunjungi dari segi amannya, edukasinya. Nah itu awal mula ditetapin sebagai desa keris Maret 2018. langsung diakui atau diajukan berarti ya? Ya, kita yang mengajukan untuk penetapan desa wisata karena memang kebutuhan kunjungan turisme itu banyak Dari sekali. luar negeri ada Luar banyak? negeri ada Rumania. Rumania. Paling jauh berarti dari itu Eropa itu ya? Eropa, Amerika ada. Amerika ada. Kayak kalau turis-turis dari Asia itu ada juga. Asia banyak, dari Malaysia. Asia ya. Kemarin itu Thailand, Singapura. Oh, sampai sana ya? Iya. Oh, iya. Karena serumpun kan kalau Melayu. Kalau orang Eropa itu biasanya pengen penasaran tentang apa sih Bu biasanya kalau main datang ke situ? Nah ini satu, kalau ada dua versi sebenarnya. Satu pasti berbicara tentang craftsmanship-nya. Jadi estetikanya. Gimana cara nempanya, terus gimana lipat pamor, bahan apa saja. Karena mereka punya budaya juga kayak pisau. Oh iya. Jadi mereka berbicara teknik tempa. Oh, itu Atau justru yang lucu itu mereka lebih tertarik pada tradisinya. tradisi ritualisasinya ya. Pasti. Karena bagi mereka senjata tajam, tapi kita kan enggak. Iya. Ini bukan sekedar ya buat nusuk
memang kategori senjata tajam, tetapi nggak banget Nggak untuk banget. senjata tajam. Makanya kan UNESCO menggelarin ya warisan tak benda. Iya, betul. Jadi bukan hanya senjata saja. Bukan bendanya, tapi betul. ekosistem yang mempengaruhi bendanya, mau ritus, ritual, Iya, tradisi, filosofinya. betul, itu yang sebenarnya yang kaya. Nah, iya makanya mungkin orang Eropa tuh penasaran karena Betul. itu kali ya, gitu kan. Mungkin dia juga, mungkin yang saya tahu ya Eropa itu memang jago lah bikin-bikin Iya, dagger betul. ya, gitu kan pedang-pedang atau pedang. apa. Tapi kan rata-rata pamornya kayak kalau di kita itu kayak nulis semangka gitu Nulis ya, semangka. atau Damaskus gitu Iya, ya. Damaskus style. Damaskus. Mungkin dia penasaran kok bisa ya di Indonesia Iya, pamornya ada tekniknya, warnanya putih banget, Iya, ada iya. yang gelap gitu kan, Iya. ada yang bisa pamornya banyak Ya, gitu ya. dan Mungkin dia polanya kesana bisa ya. rapi, gitu. Oh iya iya. Lebih ke teknik. Tapi mereka itu datang biasanya bawa oleh-oleh nggak? Maksudnya beli atau datang doang sengaja apa gimana gitu? Biasanya datang sengaja sih. Maksudnya bawa saya mau bayarin ini gitu. Iya. Mereka banyak gitu. Iya. Bawa ke kampung halaman mereka. Iya, atau ada beberapa yang memang sudah mungkin searching apa segala macam, mereka ada yang bawa desain. Oh, ada bawa desain. Iya, dari kemarin itu dari Prancis. Di Prancis. Dari Prancis. Bikin apa tuh di Prancis? Chris Yoga. Chris Yoga. Iya, jadi anatomi orang sedang yoga yang kepala di bawah. Heeh. Nah, itu pengen dijadikan look pada keris. Oh gitu. Betul. Tapi bisa tuh diterapkan tuh. Ya? Bisa, tapi kita harus negosiasi karena di keris itu kan ada pakem yang tidak bisa kita ganggu gugat. Setuju. Misal gonjo harus ada, condong lele harus ada, karena itu berkaitan dengan warangka. Setuju. Nah, jadi jangan karena yoga terus dia bisa lurus, nggak bisa, itu nggak ada condong lele. Setuju. Itu adalah pakem yang kita tidak bisa buang kalau benda itu masih mau disebut keris. Ah iya. Iya. Tetap harus dipertahankan ya. Betul, mau kita kontemporer sejauh mana, ada beberapa pakem keris yang nggak bisa kita abaikan. Nggak bisa diabaikan. Iya. Nah, iya tuh. Jadi buat teman-teman juga kalau memang mau request dapur itu sebenarnya bisa aja Bu ya. Bisa banget. Cuma jangan keluar jalur. Betul. Yang dinamakan keris tetap ada gonjonya, ada Ya, besinya ya. ya, betul. Ya, condong lelehnya juga ada Betul. ukuran-ukurannya. Bahannya pun harus bahan keris gitu Ya. ya teman-teman. Tetap boleh request tapi tetap harus pada porosnya dan jalurnya ya. Nah kalau ini kan kita berbicara tentang ini nih Ya. Bu, sekarang ke keris ya. Ya mungkin kita contohkan satu Bu ya. Ya, boleh. Punten saya izin pegang ya. Ya, boleh. Ini salah satu garapannya Empu ya. 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 Nah ini kan banyak teman-teman yang bertanya, apakah di era kemerdekaan ini keris itu masih digunakan, masih menggunakan bahan meteorit? Ya, Masih. ada. Saya pernah. Jenis tempat. meteoritnya apa Bu biasanya? Nah, saya tuh hanya gini. Saya tidak berani berkata itu meteorit kalau hanya by lisan. Bisa setuju. Misal, Mbak saya tempa meteor ini ya, saya tempa tetap gitu. Ya. Tapi saya tidak bisa, tidak mau mengklaim bahwa saya pernah menempa meteor. Saya pernah sekali itu karena ada sertifikat Oke. dari Kepo. Oh, ini biasa iron meteorit ya? Iya, iron meteorit. Campo del apa gitu De Kelo gitu. Iya, del Celsio. Ya, itu saya Gitu. pernah tempa. Nah, kalau ada sertifikat begitu, saya bisa tuh menerangkan apa beda meteorit dengan nikel Oke. atau dengan besi-besi yang lain. Nah, kalau ini ada meteoritnya nggak? Itu tidak ada. Ini nggak ada, ini Tidak nikel ada. berarti ya? Ini nikel. Nikel. Ya. Kalau ada meteorit yang mana Bu? Misalnya, ada nggak contohnya? Oh, itu pesanan orang. Oh, pesanan khusus. Karena memang harga meteorit mahal yang sih ya, per gramnya saya paham sih betul. harganya ya. Gitu Dan ya. bersertifikat ya. Betul. Karena beberapa saya pernah tuh, ini meteor Bu tolong di tempat. Pasti saya video. Karena kadang ada yang meleleh. Oh, gitu. Kadang ada yang batu. Apakah itu bukan meteor? Barangkali meteor, tapi kan mineral meteor yang jatuh itu tidak semuanya besi. Setuju. Ada kandungan logam lain, terus ada kandungan mineral lain, gitu. Jadi barangkali itu bukan iron meteorit, jadi bukan besi meteor Oh, yang iya. bisa ditempakan. Ada yang leleh. Iya, karena kan ada juga yang nggak full meteor gitu. Betul. Kotor lah isinya bahasanya. Betul. Nah, Nah, kadang tempat ya saya Iya, tahu ya, betul. langsung tiba-tiba hancur Betul, katanya gitu kan. betul, hancur Gitu. banyak. Nah, jangan salahkan, ini bukan besi meteor, bukan, tapi barangkali mineralnya, mineral besinya sedikit. Nah, itu. Iya. Tapi kalau tempat meteorit itu memang beda ya, sulit ya. Beda. Satu itu, dia butuh suhu yang panas untuk merah. Berapa derajat biasa kalau dulu? Nah, itu saya tidak pernah hitung, Nggak pernah hitung, tapi ya? daripada besi biasa, baja ataupun nikel, dia lebih butuh suhu lebih panas itu. dari itu, dan ketika keluar dari perapian dia cepat dingin. Oh, gitu. Jadi harus cepat gitu ya. ya. Wah,
Iya. Makanya saran kalau ada yang mau menempa meteorit, jangan pakai perapian tungku, tapi pakai las. Oh, pakai. Sedikit demi sedikit, jadi dia bisa jadi lempengan. Nah, kalau agak lempeng, kalau dia cuma mau lebarin, pakai tungku. Pakai tungku. Iya. Wah, iya sih. Ya tapi tetap ya walaupun nggak pakai meteorit ya, tapi kan tetap masuk kategorinya pusaka kan. Pusaka. Ya, karena saya lihat juga beberapa keris sepuh tuh nggak ada meteoritnya. Nggak ada. Gitu Jadi kan. gini, kadang kita mungkin menerjemahkannya ada dua. Satu, meteorit itu secara kebendaan, benar-benar besi meteor. Atau kedua, dia fungsi filosofis. Filosofis, oke. Iya, karena misalkan pamor yang cerah dan terang itu diidiomkan dengan meteor. Nah itu, kadang kan, apalagi orang-orang dulu sering bikin falsafah kan dalam berbicara. Jadi tidak langsung pada makna intinya. Gitu. Barangkali kenapa meteor menjadi spesial karena kan penyatuan besi dari langit dan besi dari bumi. Iya, jadi Bapak Langit Ibu Bumi. Bapak Langit Ibu Bumi, tapi jangan terjebak pada kebendaan langit sebenar-benarnya langit. Setuju. Gitu. Dan bumi sebenar-benarnya bumi. Gitu. Menurut saya meteor punya banyak versi. Iya, versi. Tidak hanya karena kebendaannya. Setuju, karena kan memang orang zaman dulu tuh ngomong tuh filosofis tuh. Iya, betul sekali. Keris aja kan bisa diartiin banyak. Betul. Kayak brojo ada ngartiinnya buat orang hamil, Iya, gitu kan. betul. Ada juga yang jalan yang lurus dan Iya. sebagainya. Itu kan kembali lagi pada versi kita masing-masing ya, pada penilaian keris tersebut gitu ya. Ya intinya pada teman-teman intinya suka dulu, tujuannya Betul. baik. Ya masalah Betul. filosofi itu tinggal disesuaikan dengan teman-teman ya Bu ya. Setuju. Seperti itu. Nah Bu, kita berbicara lebih dalam nih kan. Pasti namanya kita empu ya, seorang empu pasti kan ada namanya suka duka. Gitu kan. Apalagi empu wanita kan seperti Iya, itu. iya. Ya itu suka dukanya ada nggak Bu? Misal contoh ya, ada orang yang ribet lah gitu kan, Pasti. atau ada gimana Pasti, seperti itu, Bu? Atau ada yang kita udah bikin maksimal tapi Iya. malah nggak dihargain. Nah gitu. Mungkin Kalau bikin maksimal nggak dihargain, belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah, karena saya juga katakan sebelum saya kirim pasti saya foto. Ini sudah sesuai dengan harapan yang kita mau bersama atau tidak. Gitu. Kalaupun tidak, saya ulang lagi. Oh, Kalau gitu. urusan itu belum ada ya? Jangan sampai. Jangan sampai kalau bisa ya. Gitu kan. Tapi suka dukanya adalah menjaga nama baik perempuan itu yang susah, karena rekan kita semuanya laki-laki. Itu yang momen terburuk adalah dianggap tidak pantas karena perempuan. Kalau perempuan, wah ini. Jadi dianggap bahwa jangan-jangan hanya pencitraan, jangan-jangan memang tidak bisa berkarya. Itu sempat karena memang orang nggak percaya perempuan gitu. Iya, Jadi, waduh ini kayaknya kurang nonton sejarah nih ya. Ya coba deh dibelajari dengan tentang Iya. Empu Sombro gitu kan. Empu perempuan yang saya tahu tuh banyak juga Empu, bukan Empu Banyak, Sombro betul. doang gitu kan. Banyak itu di beberapa era. Betul. Nah, ini penerusnya bahasanya ya memang di era kamardikan ya atau era sekarang ini gitu ya. Kalau bahasa siapa Ki Pandu bilangnya nih eranya era Prabowo berarti ya. Kalau sekarang ini ya, bilangnya era presidennya siapa gitu ya. Dan ini masih bisa berkarya. Ya. Karena saya meyakini di era sekarang ini perempuan itu pasti boro-boro ya kepikiran buat nempah kayaknya Bu gitu kan. Betul sekali. Kayaknya nggak kepikiran deh. Mendingan saya buat kerja atau Betul gimana. Apalagi di era modern ini orang ngapain nempah gitu kan pikirnya kan, capek dan sebagainya. Yang kita tahu juga penempaan ini kan saya pernah nempah juga Bu ya. Itu kan berat ya, banget. dan pernapasannya harus Belum panas besinya kan. Betul. Wah itu luar biasa teman-teman. Makanya saya salut dengan Bu Ika ini yang dimana masih bertahan gitu ya, masih tetap berjalan ya Bu ya. Sampai sekarang masih menempa ya. Masih menempa dan luar biasa sih, saya salut, makanya respect sekali dengan Bu Ika gitu kan. Nah tinggal kembali lagi pada teman-teman gitu ya, mau menghargai era, kadang-kadang mohon maaf ya Bu ya, era kamardikan ini kan kadang-kadang dianggapnya ya gitu kan, wah ini mah kamardikan gak ada ini gak ini gitu kan gitu. Sejak kapan Tuhan berhenti memberikan mukjizat? Wah luar biasa nih, Nggak pernah berhenti. gak pernah berhenti setuju. Tuhan tidak pernah berhenti mengabulkan doa. Jadi kalau orang dulu berdoa dikabulkan, hari ini orang berdoa juga dikabulkan Tuhan. Kok kita kecil hati sama dunia kita hari ini kan?
Tidaklah, Tuhan tidak sejahat itu. Orang dulu sakti mandraguna karena dikabulkan Tuhan. Orang hari ini juga bisa. Sama gitu ya. Sama. Tuhannya masih sama. Tuhan masih sama, caranya pun ya kurang lebih sama. Betul. Cuman lebih modern ya. Yes. Karena ngikutin zaman kan, Betul teman-teman gitu. Tinggal kembali lagi ya teman-teman, ya ngapunten kalau bisa lebih dihargai lah, walaupun kamardikan gitu ya, era sekarang ini gitu ya. Bukan berarti era sekarang ini bahasanya ya ngapunten ada yang bilang yoninya nggak ada gitu kan. Karena empu sekarang mana kuat ritualisasi kayak empu dulu gitu kan. Ada beberapa yang mungkin ya tanda kutip yang empu gitu kan. Tapi kan tirakat dulu dengan tirakat hari ini beda tuh Kang. Ya benar. Hari ini kita nggak pakai sosmed aja itu bagian dari tirakat. Iya. Tirakat itu kan menahan diri. Tadi. Kalau zaman dulu tirakatnya ya tidak makan karena memang makan yang paling urgent. Hari ini tirakatnya apa? Orang puasa dari sosial media itu bagian dari menahan diri. Menahan diri. Tapi kalau empu main sosial media? Main. Main gitu kan. Oh, iya. Tapi kan bukan berarti tidak, tapi menahan. Itu udah bagian dari tirakat. Orang dulu ya makan, tapi waktunya tirakat ya udah makan kan gitu. Iya, puasa tetap sama puasanya. Sama. Gitu. Ini perlu open minded gitu. Kalau kita hanya bergantung pada tradisi dulu, kebudayaan hari ini nggak menghasilkan apapun. Ya, setuju. Karena ya mungkin kalau menurut saya ya, Bu ya. Karena saya juga banyak krisis kamardikan yang garap-garap empu ya. Kalau dari empu Ika kebetulan belum ya. Insya Allah nanti kita akan coba bikinlah ya, request gitu kan, untuk dibuatkan oleh empu wanita yang ada di daerah kamardikan. Nah kalau saya pribadi, yang pertama itu bukan masalah angsar dan sebagainya. Yang utama itu klik di hati. Nah itu. Ya kan. Yang penting kan ngapunten krisnya nggak koden, gitu kan. Walaupun kamardikan tapi nggak koden. Betul. Kelasnya tetap kelas pusaka, dibuatnya juga menggunakan ya doa tetap. Ya, saya meyakini di saat kita meyakini pusaka kamardikan itu adalah pusaka yang sama saja dengan pusaka sepuh, bedanya dibuatnya aja gitu ya. Saya yakin pasti ada yang namanya angsar itu akan ada dengan sendirinya. Setuju. Dan saya meyakini juga bahwasanya pusaka buatan sekarang itu lebih cantik bahkan ya, lebih top dibandingkan buatan yang lama. Setuju. Begitu Kang, ngapunten ya kayak contoh ya, buatan Kabudan nih kan, itu kan biasa aja ya gitu kan, polos. Nah nanti dicandangin coba deh sama buatan Majapahit itu sih bagusnya Majapahit. Di bawahnya Majapahit ada lagi Mataram. Buatan lebih ada PBHB ya kan, yang lebih cantik lagi gitu kan. Nah pasti di era PBHB, after dari itu ada era kamardikan. Maka itu makin kesini tuh Kris makin bagus. Bagus, betul. Bukan makin jelek ya. Betul. Tapi teman-teman mungkin selama ini yang anggapnya itu mungkin yang kodennya ya yang kurang bagus ya. Yang saya tahu. Nah makanya ya orang-orang seperti Empu Ika ini dan Empu lainnya itu harus kita support bersama teman-teman. Tanpa kita support nih atau kita bahkan ngapunten malah menyepelekan pusaka-pusaka buatan Empu zaman sekarang, yang ada nanti nggak ada penerus. Betul. Gitu. Sehingga nanti pusaka ini tidak terjaga dan tidak lestari lagi. Kalau bisa lebih perbanyak lagi biar tetap lestari kepada anak turunan kita. Nampu, ngapunten, saya mau tanya lagi mengenai ya mungkin ada teman-teman yang suka apa ya menilai suatu pusaka gitu kan. Contoh ya nih saya mungkin buat di empu gitu kan. Ya, terus saya punten ya kan ini pusaka aslinya kamardikan. Saya coba proses biar kelihatan sepuh. Nah itu menurut pandangan empu gimana itu? Nah gini ya, ini ngapunten nih gitu kan. Aman. Anggap aja saya nih oknumnya kan gitu ya, seperti itu. Oknum seperti itu dicipta pasar. Itu dicipta pasar. Kalau pasar tidak menginginkan, oknumnya tidak akan ada. Oke. Nah makanya berhenti cari keris sepuh, bagus, murah. Nah itulah yang menciptakan oknum-oknum yang memproses keris seolah-olah baru tapi seolah-olah sepuh. Korbannya pas itu. Mereka ada karena pasar meminta. Jadi mari kita ciptakan pasar yang sehat. Hargai pengrajinnya, hargai penjualnya. Kalau kerisnya dilihat bagus, nawarnya jangan kebangetan. Nah itu agar kemudian pasarnya kondusif, penjual juga jujur. Setuju. Jadi mereka tidak merasa dikucilkan oleh pembeli. Jadi kita menjadi pembeli, penikmat, itu ya hargai, empunya hargai, penjualnya hargai, maka pasarnya akan tidak membohongi kita.
biar lebih Gitu. stabil lah ya Bu ya. Betul. Jadi itu sih kadang-kadang permintaan sepuh sih Bu. Betul. Nah itu. Permintaan sepuh itu ya. Kadang-kadang Betul. teman-teman kan kalau dibilang Kamardi kan ngambutan ya. Ya. Mungkin kris lurus gini nih, kalau sepuh bisa 5 juta up ya. Betul. Kalau kita bilang Kamardi kan kadang 2 juta aja nggak bakal Betul. mau. Gitu. Betul. Padahal kalau kita bilang buatan Empu Zaman Sekarang ini harganya lebih mahal ya. Gitu. Kalau Empu Ika kan saya belum tahu nih ya. Yang saya tahu ada beberapa, ada Empu Teguh, ada Empu Abah Ed, itu rata-rata memang saya rate di atas 2 juta, 3 jutaan sih. Betul. Gitu ya. Bahkan sampai ada yang puluhan juta. Puluhan juta. Gitu. Tinggal gimana nanti bahannya gitu teman-teman ya. Maka dari itu menurut saya lebih mahal pusaka sepuh apa Kamardikan secara harga dan material yang bisa dihitung di saat ini ya pusaka Kamardikan lah. Dan keuntungan pusaka Kamardikan itu kita bisa men-tracking empunya. Men-tracking empunya. Nggak cuman katanya. Setuju. Tapi kita bisa men-tracking empunya. Setuju, Nah, itu yang menurut saya kelebihan dari keris-keris Kamardikan. Keris lama pernah baru pada masanya. Setuju. Iya, keris lama pernah baru. Iya, dan keris baru akan lama pada masanya. Pada masanya anak keturunan kita nanti. Ya, kuno juga nanti. Setuju. Yang kedua yang enaknya keris Kamardikan ini suatu saat ini kan kita bikin. Saya turunin sama anak keturunan saya. Betul. Yang disebut nanti bukan nama orang. Betul. Ya nama kita sendiri dong. Betul. Ini punya mbah saya namanya Yuda gitu kan. Dulu gini dia pernah jalan sini. Punya Empu Ika. Misalnya gitu kan. Wah kan kita bangga jadinya teman-teman. Ya toh? Dibandingkan yang disebut kita nggak tahu nih orangnya siapa bener apa enggak gitu kan. Dibilang Kris Patih Gajah Mada tau-taunya Patih Cirebon ya. Teman saya gitu kan. Kita nggak tahu loh teman-teman. Ya jadi kan ini kan lebih bangga buatan Kamardikan. Jadi suatu saat anak keturunan kita melestarikan, mewariskan yang disebut kita. Dan kita dapat dari mana, empunya juga sebut semuanya. Gitu ya. Ini luar biasa Empu ya. Nah Empu, mungkin sebelum kita nanti masuk ke review-review, ini kan ada apa sih namanya acara ya? Acara jamasan ya? Iya, jamasan. Jamasan, kalau nggak salah saya lihat udah 10 kali ya? 10 kali dibuka untuk umum. 10 kali dibuka untuk umum? Untuk umum. Berarti udah lama berlangsung tapi? Udah lama. Jadi kita pelaksanaannya itu, kenapa jamasan pusaka bukan jamasan keris? Karena dulu setiap satu suro, awalnya satu suro, itu yang kita jamas nggak cuma keris, ada batu akik, batu akik itu dijamas? Dijamas. Ada batu yang sekedar batu, tapi benda-benda itu kita anggap pusaka. Oh kayak batu mustika gitu. Betul. Ya maksudnya ya? Jadi makanya di sini adalah jamasan pusaka, bukan jamasan keris. Kemudian kenapa ada haul akbarnya juga? Karena kita terah empu, jadi memberikan doa pada leluhur itu tanggung jawab kita karena sudah diberikan warisan pengetahuan. Nah, makanya kalau jamasan kita pasti ada haul akbar. Ada sekalian gitu ya. Sekalian. Kumpulnya itu bukan dari cuman desa Tong-Tong aja ya. Oh tidak. Dari berbagai macam wilayah Sumenep. Sumenep ya. Bahkan sekarang nih sampai luar kota nih, termasuk kan di skala nih Iya Bogor betul. nih kan. Teman-teman gitu. dari Solo, ada juga dari Rusia. Rusia ya? Iya tadi ada bule tuh satu. Rusia. Iya dia bilang dari Rusia, dia mau beli kris tuh, dia bawa kris itu. Iya, satu pesan di saya. Jadi saat pesan di saya katakan kalau mau ambil sekalian saat jamasan biar bisa dijamas. Oh alah. Begitu. Itu dia pesannya dari emang sengaja dari Rusia ini OTW? Dari Rusia. Dari Rusia Iya. ya? Wow. Luar biasa ya. Pantes dia tuh bahasa Inggrisnya kurang gitu. Kurang, betul. Kayak bahasa Rusia kayak ngobrol kan bahasa Inggris, dia nggak kayak kurang ngerti juga dia gitu. Oke ya, berarti ini akan dilaksanakan secara terus-menerus Bu ya? Secara terus-menerus. Tapi antik loh kan, biasanya kan kalau untuk jamasan yang saya tahu Bu ya, di Jawa ini kan suro, satu Ya, suro. satu suro. Tok gitu, saya nggak bisa di lainnya. Ya. Satu suro. Nah kan di Sumenep berarti ada ciri khas sendiri ya? Ya. Bagi kami suro itu ya 1 bulan. Tanggalnya kita menentukan hari baik. Karena ini untuk umum. Kalau hanya untuk pribadi keluarga itu kita laksanakan 1 suro. Pribadi. Tapi karena ini kita terbuka untuk umum, sebab Sumenep sudah keris. Terus kemudian kita juga mau kasih edukasi. Ada kan banyak sekali di sini itu dia punya keris di rumahnya tapi nggak tahu namanya apa, cara ngerawatnya gimana, ini harus digimanakan. Nah berarti acara ini akan dilaksanakan secara terus-menerus ya? Tahun depan pun sama, begitu dan ya? dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Nah teman-teman juga mungkin yang di rumah, kalau mau datang nih mungkin di tahun depan gitu ya. Berarti setiap suro itu ya? Suro awal tapi biasanya minggu. 1 sampai 10 suro kita akan cari hari baiknya. 1 sampai 10 suro?
Ya, Ya kurang lebih ya begitu ya. Nanti pasti acaranya di sini tuh. di sini Di Desa Entontong ya. di Desa Inongtong. Tadi juga ada Sultan dari Sumenep ya datang ya. Dan Pamekasan. Pamekasan. Kabupaten sebelah. Ya untuk ikut berpartisipasi, main juga ada aparat-aparat banyak ya sama para stakeholder pemerintahan itu ikut support. Ya jadinya ini memang sudah di apa ya, kalau nggak salah tadi itu dapat apa sih penghargaan UNESCO ya? WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Nah, luar biasa nih teman-teman. Jadi budaya dari Sumenep ini, Jamasan ini sudah diakui oleh UNESCO berarti ya? Indonesia. Indonesia. Oh, Warisan Indonesia. baru Warisan Budaya Tak Benda. Warisan budaya tak benda WBTB. tapi masih di lokal ya. Lokal, Indonesia. Lokal. Kalau bisa nanti ke depannya semoga bisa ke internasional. Amin, amin. Jadi banyak nanti bule-bule atau turis-turis yang mungkin pas acara Jamasan ini bisa banyak yang berkunjung, Ya. tertarik. Makanya ini kan acaranya saya lihat juga ini lumayan sakral ya. Ya. Tidak sembarang acara udah Jamas enggak, tapi memang mengikuti cara tradisional. Betul Kayak sekali. Jamas dicuci ini luar biasa sih kalau saya pribadi sebagai generasi muda melihat ini bahwasannya ini memang harus dilestarikan. Kalau kita nggak ada mungkin ya para senior-senior, para sesepuh ini yang apa ya bisa dibilang mempraktekkan caranya dari era terdahulu ya mungkin kita nggak tahu caranya gimana. Taunya warangi tok gitu kan. Udah Jamas warangi gitu kan. Taunya pusaka timbul pamor gitu kan. Seperti itu. Nah, Mpu nih kita lanjut ke review. Nah,